Pemirsa, kembali bersama saya Andi, akan menyajikan berbagai informasi yang akurat, berkualitas dan terpercaya, dirangkum dalam Reality News. Rasman Alwi telah menjalani sidang perdananya, dengan dakwaan pasal 378 atau 372 KUHP di Pengadilan Negeri Selayar, Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023 kemarin. Dirinya dilaporkan atas dugaan penipuan atau penggelapan oleh Tan Dharma, seorang direksi PT Baloya Indah Lestari dan Alfian Pramana dengan jabatan komisaris di perusahaan yang sama, dalam proses jual beli tanah yang berlokasi di Baloya Desa Patikarya, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada proses persidangan itu, Rasman Alwi hanya mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Nur Fitriani SH, Kejaksaan Negeri Selayar. Dalam surat dakwaan tersebut, Tan Dharma dan Alfian Pramana mengaku merasa tertipu atas pembelian tanah yang bermasalah milik Rasman Alwi yang berlokasi di Desa Patikarya, Baloya. Pihaknya mengaku telah membayarkan uang muka senilai 700 juta rupiah dari harga yang disepakati senilai 1,5 miliar rupiah lebih. Panjar pembelian tanah itu dikirim via transfer ke nomor rekening Rasman Alwi pada Agustus tahun 2018 lalu, namun, setelah dilakukan pembayaran tanah itu tidak dapat dikuasai. Namun Rasman Alwi sebagai terdakwa akan memberikan sanggahan, karena menurutnya semua dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu tidak benar adanya. Rasman mengaku mempunyai cukup bukti untuk mematahkan semua dakwaan itu. Saya hadiri pembacaan dakwaan Ibu Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan saya patuh pada proses hukum yang sementara berjalan di Pengadilan Negeri Selayar. Saya perlu terangkan sedikit bahwasanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan saya sanggah karena apa yang didakwakan tidak benar, dan saya juga mempunyai bukti-bukti yang kuat. Majelis Hakim beri waktu kapan nih? 2 minggu untuk melakukan eksepsi sanggahan. Saya akan ajukan eksepsi sanggahan. Ada bocoran sedikit sanggahan? Sanggahannya bahwasanya proses yang dituduhkan dalam dakwaan tersebut semua tidak benar, karena dalam perjalanan sertifikat tersebut sudah sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena melalui tahap pendaftaran tanah, pengukuran tanah, ada panitia lapan, dan masih banyak lagi, tunggu saja, karena ini adalah proses hukum dan perlu kita untuk mengatur strategi, karena saya takutnya juga nanti diketahui oleh lawan-lawan yang melakukan rekayasa. Sekian, terima kasih banyak. Rasman mengatakan bahwa jauh sebelum proses pemeriksaan hingga persidangan ini, dirinya telah terlebih dahulu melaporkan Alfian Pramana, investor tanah, ke Polres Kepulauan Selayar atas dugaan penipuan, nomor LP 171, tanggal 10 September tahun 2019 dan laporan atas dugaan pemalsuan akta otentik panjar dan pelunasan tanah kepada Sarbini yang sudah berstatus tersangka dengan laporan nomor LP 242/2020 pada tanggal 11 Februari tahun 2020 lalu. Ia tidak menyangka, malah dirinya yang dilaporkan sebagai penipu oleh terlapor Alfian. Rasman mengatakan bahwa dirinya lah yang telah ditipu oleh Alfian Pramana CS. Rasman Alwi mengajak Alfian Pramana CS untuk sama-sama berhitung semua pembiayaan dengan menunjukkan buktinya. Ia yakin bahwa Alfian Pramana CS tidak akan mau dan berani datang ke Selayar, sebab mereka tahu kesalahannya. Mana masalahnya di sini? Ya. Tidak ada. Kita punya sertifikat, dan ini tanah digabungkan dengan tanah orang tua saya. Ini, makanya cukup 10.030 meter. Ketika pemanjaran Alfian itu, pembelian dan pemanjaran saya tidak tahu. Saya tidak pernah meminta panjar dari Alfian Pramana. Bahkan saya juga menjadi korban karena tanah orang tua saya kan ada di sini. Saya sudah gabungkan. Cukup 1 hektar, dan yang selebihnya dari tanah orang tua saya itu kan saya membeli dengan secara itikat baik. Tidak ada niat saya mau menipu atau mau menggelapkan uangnya orang.